Rahayu, saudara-saudara jiwa Tosana Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Grace Hadi Channel Jakarta. Marilah kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah terbaik untuk kita semuanya. Amin. Kita berada pada tayangan 186. Temanya ada dua yang saya bahas. Yang pertama adalah 25 November minggu lalu. Itu adalah Hari Keris Dunia. Dan sekilas tentang Tangguh Tuban. Pada kesempatan ini saya akan review satu keris nomor 8795. Untuk mempersingkat pertemuan kita, mari kita segera mulai saja. 25 November 2005, tepatnya 18 tahun yang lalu, UNESCO memberikan semacam sesuatu anugerah terhadap keris Indonesia sebagai a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Dalam bahasa sejarahnya, keris Indonesia dianggap sebagai warisan budaya dunia yang tak benda. Yang belakang harus digarisbawahi, yang tak bendanya. Berarti bukan penghargaan terhadap barang kerisnya, namun yang intangible. Untuk itu, 25 November kemarin kita anggap sebagai Hari Keris Dunia, bukan Hari Keris Nasional, karena itu penghargaannya disampaikan oleh UNESCO, Badan PBB, pada tahun 2025 dulu. Kalau kita bicara secara nasional, kita ini belum punya Hari Keris Nasional. Kalau Anda tahu Hari Wayang ada di 7 November, Anda tahu tentang Hari Batik tanggal 2 Oktober. Secara internasional, keris itu lebih dahulu didaftarkan daripada wayang dan batik. Namun secara pengakuan nasional, Hari Wayang dan Hari Keris Batik sudah ada, Hari Kerisnya belum ada. Disinilah timbul pertanyaan yang mendasar. Kenapa? Padahal kalau kita pikir keris itu lebih nasional. Keris Sumatera ada, keris Bali, keris NTT, NTB, keris Maluku, keris Kalimantan, bahkan keris Sulawesi juga banyak, keris Madura apalagi. Saya sebenarnya kemarin tuh berharap banyak. Berharap banyak pas waktu Pak Jokowi jadi presiden. Karena beliau suka keris. Beberapa kali saat bekerja dia menyanding pusokonya. Dan bahkan ada sebuah pusoko Kamardikan dihibahkan ke Museum Keris Surakarta. Saya berpikir beliau karena senang keris, dia berani untuk menyatakan Hari Keris Nasional. Ternyata selama 9 tahun hal itu tidak kunjung tiba. Menurut saya sangat disayangkan. Saya nggak tahu terjadi kenapa. Ya kadang-kadang mungkin ini menyangkut masalah kesalahan kita dalam menempatkan keris, sehingga secara politik pejabat negeri ini takut seolah-olah kalau dia mengangkat keris sebagai sesuatu yang luar biasa. Padahal ini sesuatu hal yang adiluhung bangsa ini, ciptaan made in Indonesia sendiri. Rasanya sangat disayangkan belum ada yang mampu memperkasai untuk mencanangkan Hari Keris Nasional. Kembali lagi kepada warisan budaya yang tak benda tadi ya. Jadi sekali lagi bukan fisiknya.
Jadi kalau dalam ilmu keris itu kita tahu ada ilmu tanting, tajak, dan tayuh. Di sini justru dari aspek non bendawinya, dari aspek ilmu tajaknya. Sehingga kita bicara tentang tajak itu secara filosofi keris di situ adalah merupakan suatu simbol doa dan harapan. Jadi bagaimana keris ini dengan pamor ini secara filosofinya seperti apa, termasuk tentang adanya ritual pembikinan pusaka itu sendiri, itulah yang sangat dihargai oleh UNESCO. Termasuk ritual penjamasan, bahkan keraton pun setiap tahun, setiap awal suro dilakukan suatu penjamasan pusaka. Termasuk budaya-budaya mengenakan keris. Jadi keris kalau lagi dalam pisowanan dipakai posisinya seperti apa, kemudian kalau lagi dalam suatu kondisi genting dipakainya seperti apa, bagaimana memindahkan pemaharan tosanaji dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itulah yang non bendawi yang dihargai oleh UNESCO. Makanya saya secara pribadi dalam mengembangkan tentang budaya tosanaji ini lebih banyak mengangkat keris dari aspek yang non bendawinya. Karena kenapa kita dihargai dari aspek non bendawi, kok kita harus repot-repot harus dari yang lainnya? Saya lebih suka dari aspek non bendawinya, makanya di situ saya membawa channel keris ini, walaupun secara bendawi, secara ilmu tanting, secara benda seni pun juga tidak pernah saya tinggalkan juga. Baik, itulah tentang sesuatu yang sifatnya dilematis yang terjadi. Semoga ke depan ada pemimpin negeri yang berani menyatakan hari keris nasional. Saya tidak tahu apakah diistilahkan hari tosanaji, whatever, yang penting ada yang berani untuk mengangkat itu. Selanjutnya kita bicara tentang masalah sekilas tentang Tangguh Tuban. Untuk itu saya ingin mereview keris nomor 8795. Saya sandangin Jogja. Mari kita lihat. Keris ini dengan dapur tilam sari, dengan panjang untuk ukuran tuban ekstrim 37,8 cm, dan pamornya Nogorangsang. Tangguh saya adalah tuban Mojopahit akhir lah. Ada sesuatu hal yang menarik dari keris ini, di mana keris ini saya tangguh dengan dapur tilam sari karena bergeger sapi, walaupun tidak terlalu kuat banget. Karena itu menjadi semacam sesuatu kelangkaan daripada keris-keris tuban yang umumnya adalah ngelimpo. Dan panjangnya keris-keris tuban Mojopahit rata-rata itu di bawah 36. Dan ini 37,8 cm. Jadi kalau di era Mojopahit, keris-keris tuban Mojopahit dengan panjang yang lebih dari 36, dengan pamoran yang cukup rapi, dengan pamor Nogorangsang, rapi sekali, lembut, penuh, dan kebak. Menurut pemahaman saya, inilah keris pusaka karya Empu Ki Salahita. Kenapa jadi mudah ditangguh empunya? Karena saat itu keris-keris tuban mayoritas di bawah 36 cm, sehingga yang panjang saat itu adalah karya Empu Salahita yang hidup pada era-era Mojopahit akhir. Sementara kalau kita kenal tentang era-era Tuban Mataram, juga ada keris-keris tuban yang panjang-panjang.
yaitu adalah Tuban Winongan. Jadi berdasarkan apa yang saya coba lihat di sini, saya simpulkan untuk dunia perkerisan. Selalu ada yang berbeda di Tosanaji ini. Selalu ada yang berbeda di Tosanaji ini. Ketika kita bicara tentang masalah pakem keris, barangkali kalau untuk keris-keris nom-noman itu masuk akal karena masih belum terlalu lama dan terkait dengan masalah bukti-bukti pendukungnya sudah masih ada. Lah kalau keris-keris sepuh yang Mataram ke atas, apalagi saat itu disenengkerkan dan budaya mencatat kita rendah, ditambah lagi dengan adanya semacam suatu yang kita sebut dengan adanya sesuatu pembelokan, itu membuat adanya semacam sesuatu keris itu menjadi sesuatu hal yang ada keberbedaan di sana sini. Makanya saya suka mengatakan bahwa kalau kita bicara dunia Tosanaji itu adalah beda itu indah. Karena dengan keberbedaan itu kita akan memperkaya pemahaman kita tentang Tosanaji. Jadi sekali lagi untuk keris-keris sepuh itu menjadi susah untuk menemukan sesuatu pakem karena cara berkeris dulu orang sangat menyenengkerkan keris. Kedua, budaya mencatat kita sangat rendah. Ditambah lagi bukti pendukung. Ya enggak tahu, dunia keris saat itu seolah-olah ilmu katanya karena secara tinggalan catatan sejarahnya bisa seolah-olah tidak terbukukan. Katakan kalau kita sekarang melihat tentang keris budaya yang tercatat itu adalah Serat Centini, anggap aja itu sesuatu yang valid. Serat Centini itu dibabar pada era Sultan Agung, namun ditulisnya di era PB4, disalin ulangnya. Tidak ada satupun orang yang bisa menjamin kelurusan dari penyalinan ulang dikaitkan dengan dokumen sebelumnya. Namun sekali lagi, marilah kita sama-sama angkat budaya ini dari sisi cara pandang kita, dan sekali lagi jangan lupa berbeda itu indah. Untuk itu, kembali pada topik yang awal tadi, saya hanya ingin bisa menyampaikan selamat Hari Keris Dunia. Itu menurut versi saya, karena secara nasional kita tinggal tunggu pemimpin negeri ini yang berani mengangkat Hari Keris Nasional. Demikianlah yang saya babar pada kesempatan ini. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Kalau ada sesuatu yang sesuai, ya silahkan dikenakan. Demikian, jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun.